Ya, selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar, teman-teman mahasiswa juga yang hadir hari ini. Selamat datang di webinar hari ini berjudul Peluang dan Strategi Berkarir di Logistik Maritim bersama CLC Meratus. Senang sekali hari ini kita sudah kedatangan guest lecture yang sangat istimewa, Pak Sofyan Dwi Cahyo. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak Ivan dan teman-teman semuanya. Pagi Pak Stefanus. Ya, terima kasih. Jadi ini memang adalah salah satu bagian dari kuliah tamu di mata kuliah Maritime Logistik, Supply Chain Management di Teknik Industri Ubaya. Kami berharap lewat diskusi hari ini semua peserta bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih, manfaat juga, terutama juga salah satunya untuk persiapan magang dan bekerja di bidang logistik maritim. Jadi Pak Sofyan nanti akan menyampaikan banyak sekali informasi yang sudah kami lihat materinya sangat-sangat bagus. Kami sangat-sangat berterima kasih untuk kesediaan Pak Sofyan untuk eh, bisa membantu membimbing generasi muda lewat sharing hari ini. Dan teman-teman, Bapak Ibu yang hadir juga silakan dimanfaatkan kesempatannya untuk bertanya lebih jauh, lebih detail supaya nanti bisa dapat informasi yang semuanya Bapak Ibu dan teman-teman butuhkan. Izin memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Nanti CV dan materinya akan kami bagikan pada link chat. Sudah dapat izin dari Pak Sofyan. Ya, jadi Pak Sofyan Dwi Cahyo saat ini bekerja di CLC Meratus. Jadi posisi terakhir adalah di Jakarta dan oh sorry, terima kasih. Sudah. Ya, terima kasih. Jadi Pak Sofian saat ini bekerja di CLC Meratus, posisi terakhir di Jakarta. Beliau sebagai kepala depo di sana, lalu pernah bekerja pada bidang sales dan customer experience juga. Pada tahun 2019 sampai 2022, beliau bekerja sebagai Lead of Operations Development di PT Prima Multi Terminal di Kuala Tanjung. Itu beberapa pengalaman beliau di Terminal Peti Kemas. Selain itu juga pernah bekerja di Hanpas, lalu di BNI, dan seterusnya. Nanti Pak Sofyan akan menjelaskan lebih jauh lagi. Beliau telah menyelesaikan S1-nya di Teknik Industri Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan S2 di Teknik Industri di Pusat National University sampai tahun 2017, kemudian menyelesaikan pendidikan insinyur di eh, ITB pada tahun 2022 yang lalu. Lalu nanti Bapak Ibu teman-teman bisa lihat juga daftar publikasi beliau terkait di bidang terminal peti kemas, baik waktu beliau sedang menjalani studi maupun setelah menyelesaikan studi beliau, berbagai risetnya juga pada level internasional juga. Lalu guest lecture pernah beliau lakukan di ITB, di ITS, di dan beliau aktif di kegiatan di PT Pelabuhan Indonesia dan seterusnya seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Lalu beliau pernah mendapatkan Best Performance Meratus Star Program pada tahun 2022, mendapatkan beasiswa pada saat kuliah S2 juga, juga full scholarship pada saat menjalani S1 di UGM. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman juga silahkan bisa bertanya lebih jauh pada Pak Sofyan. Ya, saya kira pengantarnya seperti itu. Langsung saja kami persilakan kepada Pak Sofyan untuk menyampaikan materi selama kurang lebih 1 jam, lalu nanti akan kita lanjutkan tanya jawab selama 15 sampai 30 menit. Silakan Pak Sofyan. Thank you Pak Ivan. Mungkin teman-teman kita izin share screen ya.
Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah Pak, jelas. Sudah jelas ya. Oke, jadi selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Pak Stefanus. Terima kasih banyak kesempatannya karena ya luar biasa ya Pak Ivan. Kita bisa berkolaborasi dari sisi akademik dan juga dari sisi praktisi. Dan di sini berkesempatan untuk sharing kepada teman-teman semuanya terkait dengan apa yang saya kerjakan dan juga kolaborasi seperti apa yang selama ini kita kerjakan. Sebelumnya saya dan Pak Ivan ini sudah cukup kenal lama, tapi terakhir ketemu kapan ya Pak? Ya sekitar 2022 ya Pak ya. Ketemu terus Pak di Zoom. Kenapa? Ketemu terus di Zoom. Ya di Zoom ya, tapi kemarin sempat ini ke kampus, ke Ubaya, sempat diajak kampus tour juga. Jadi harapannya nanti kita bisa offline juga ya, Pak Ivan, dengan teman-teman yang di Ubaya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di agenda pagi ini dapat memberikan apa ya semacam insight buat teman-teman dan juga excited atas apa yang disampaikan pagi ini dan harapannya mudah-mudahan bisa memberikan motivasi lah buat teman-teman semuanya gitu. Oke, mungkin kita lanjut di agenda. Mungkin kurang lebih agendanya cukup singkat dan juga padat, tapi harapannya teman-teman tidak bosan ya. Jadi nanti ada sesi juga untuk tanya jawab dan juga apa ya diskusi. Mungkin nanti saya juga akan tanya balik ke teman-teman semua supaya juga saya tahu ya seperti apa sih harapan teman-teman atau apa ya eh, seperti apa sih ekspektasi atas teman-teman join di kuliahnya Pak Ivan ataupun juga maritim logistik dan juga kegiatan ataupun agenda di pagi hari ini. Jadi kurang lebih agendanya seperti ini dan mungkin kita bisa mulai terkait dengan sedikit ya mengantar terkait dengan industrial engineering. Ya, saya memiliki background terkait dengan teknik industri sama seperti teman-teman yang saat ini sedang menjalani perkuliahan teknik industri. Jadi secara umum teknik industri ini fokus ya di integrasi, sistem integration, di mana yang diintegrasikan itu banyak mulai dari desainnya, kemudian orangnya, sistemnya, dan juga kita melakukan proses improvement. Dan target dari teknik industri ini mungkin teman-teman juga cukup familiar, yaitu terkait dengan efisiensi dan juga efektivitas. Nah, ini sangat-sangat bermanfaat bagi saya, khususnya pada kondisi saat ini saya berkarir. Kenapa? Karena di tempat saya bekerja ini dibagi menjadi dua ya, ada strategic business unit atau kita bilangnya itu yang mencari uang dan juga functional business unit atau itu kita kenal sebagai supporting misalnya terkait dengan back financialnya, kemudian juga terkait dengan HR developmentnya. Nah, kita ini saat ini saya sebagai posisinya di SBU, jadi kuliah ataupun juga materi pembekalan di teknik industri ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi harapannya teman-teman nantinya juga mendapatkan ilmu yang sama untuk bekerja ataupun menjalani profesi berkarirnya gitu. Nah, kemudian kenapa maritim logistik? Nah, apa itu maritim logistik dan hubungannya apa dengan teknik industri? Mungkin sedikit review ya, teknik maritim logistik itu adalah secara umum ya, logistik itu adalah pemindahan barang. Nah, apa yang dipindahkan yaitu kepemilikannya ataupun juga fisik barangnya. Nah, saat ini kita ngomongin terkait dengan maritim, tentunya moda transportasi atau intermoda transportasi yang digunakan itu melalui jaringan perairan. Nah, jaringan perairan ini bisa melalui angkutan laut, angkutan danau, ataupun juga angkutan penyeberangan air lainnya, kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman juga perlu clear ya terkait dengan maritim logistik. Kenapa sih diperlukan di teknik industri dan apa kaitannya kayak gitu. Memang maritim logistik ini apa ya spesifikasi khusus ataupun bidang studi khusus yang ada di
science ataupun juga di engineering, khususnya di teknik industri, dan sangat berkaitan atau relate sekali di kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Kayak misalnya nih teman-teman, misalnya Pak Ivan mau belanja di e-commerce atau mau belanja online. Nah, barang itu kan nggak bisa langsung tiba-tiba datang ke tempat kita kayak gitu, karena itu berupa fisik atau barang gitu. Barang itu harus dipindahkan dari tokonya, misalnya dari Jakarta, dikirimkan ke Surabaya. Nah, itu memerlukan proses yang dibilang itu proses logistik, di mana proses logistik ini akhirnya akan memberikan biaya atau berpengaruh terhadap nilai di produk itu sendiri, di mana ada komponen biaya logistik yang menjadikan harga final si barang tersebut gitu. Jadi sangat relate sekali logistik ini, dan khususnya maritim logistik, apalagi di teknik industri yang menjadi bagian studi atau advance kita di dalam studi teknik industri ini. Jadi harapannya teman-teman juga sudah cukup clear apa itu maritim logistik dan juga relevansi terhadap kehidupan kita sehari-hari, termasuk juga di studi ataupun fokus jenjang yang kita pelajarin saat ini. Nah, kemudian kita berlanjut nih di Meratus ya. Meratus ini atau kita bilangnya sekarang Meratus Group, awalnya hanyalah perusahaan pelayaran. Nah, tapi dengan berkembangnya, akhirnya Meratus ini bertransformasi menjadi suatu ekosistem logistik yang saat ini menjadi pioneer untuk integrated maritim logistik. Mungkin kalau teman-teman melihat di berbagai sosial media ataupun juga di LinkedIn ataupun YouTube terkait dengan corporate profile-nya si Meratus, kita saat ini sudah bertransformasi dan kami menjadi salah satu leader di Indonesia. Yang awalnya kita hanya shipping company, kita sekarang memiliki 3 strategi bisnis unit. Shipping company berawal dari PT Meratus Line itu sendiri yang mengoperasikan kapal peti kemas dan juga containerized. Kemudian kita juga ada manajemen shippingnya, MSM, dan juga kita mengoperasikan beberapa kapal charter maupun juga beberapa kapal general purpose ya, atau barge ataupun sebagainya. Gitu. Kemudian di sisi lain, di ujungnya di sini kita berkaitan juga dengan logistik intermodanya, kaitannya dengan shipper dan juga consignee ataupun eksportir importir. Kita memiliki Meratus Global Logistik, baik itu yang berkaitan dengan eh, darat ataupun laut ya, karena laut kan kita menjadi fokus utamanya, ataupun juga dengan airframe-nya. Itu ada Meratus Global Logistik dan juga Meratus Logistik. Termasuk juga trucking company, kita memiliki PT sendiri namanya MJT, dan juga pergudangan ataupun saat ini dikelola oleh Maximos gitu. Nah, CLC ini berada di posisi tengah sebagai pusat konsolidasi yang menghubungkan antara shipping companies dan juga logistik intermoda bersama juga dengan terminal. Oke, jadi kalau maritim logistik, teman-teman populernya atau fokusnya tahunya terkait dengan terminal. Nah, di sini ada juga loh container logistic center atau pada umumnya kita sebut dengan depo. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi cukup clear ya, posisi CLC itu berada di pusat konsolidasi atau di posisi tengah, kemudian menghubungkan antara shipping company dan juga logistik intermodal. Seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke ekosistem logistik yang lebih komprehensif lagi, di mana nanti teman-teman apa ya, bisa berkarir di maritim logistik itu tidak hanya berfokus di kepelabuhanan, tapi juga di banyak aspek kayak gitu. Pada umumnya logis maritim logistik Indonesia itu ya berpusat di pelabuhan ya, yang saat ini di Indonesia itu dikelola oleh Port Authority-nya namanya Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, di mana itu di bawah Kementerian BUMN, dan juga secara regulasi itu diatur oleh Kementerian Perhubungan di bawah Otoritas Kepelabuhanan. Kemudian ada fungsi keamanan itu diatur oleh TNI dan juga Kepolisian Laut. Jadi di sini adalah ekosistem utama terkait dengan kepemerintahan ataupun regulator dan juga
terkait dengan bisnis ya, ataupun juga legality untuk pengelolaan pelabuhan. Nah, selain itu ada fungsi lain yaitu terkait dengan kelancaran barang dan penumpang. Jadi teman-teman ini akan ada relate sekali terkait dengan Kementerian Imigrasi kalau ini berkaitan dengan manusia, apalagi untuk kegiatan yang sifatnya foreigner ya atau apa ya dari negara lain beda kewarganegaraan kayak teman-teman misalnya mau ke luar negeri, nah pasti kan perlu proses imigrasi. Kemudian terkait dengan kepabeanan, apalagi untuk barang-barang yang kegiatan ekspor impor yang ada di dalam maupun keluar dari Indonesia. Kemudian juga ada kaitannya dengan karantina kesehatan. Nah, ini sangat krusial kemarin pas waktu adanya COVID. Kemudian juga ada Kementerian Perikanan dan juga Kementerian Pertanian. Nah, ini kaitannya kalau misalnya barang-barang yang kita ekspor ataupun impor ada kaitannya dengan produk-produk hewani ataupun juga produk pertanian. Misalnya kita mau ekspor tuna, mau ekspor udang segala macam. Nah, itu perlu adanya proses karantina yang dikelola oleh kementerian terkait kayak gitu. Nah, Meratu sendiri berada di posisi pengguna jasa di sini. Selain kita juga memiliki apa ya kesempatan untuk mengelola pelabuhan. Nah, di sini ada beberapa asosiasi ya teman-teman. Asosiasi Pengusaha Pelayaran Indonesia itu ada di sini Meratus Group, Meratus Liner. Kemudian ada Asosiasi PBM Indonesia. Ini termasuk juga Terminal Peti Kemas dan juga perusahaan bongkar muat lainnya, kemudian ada asosiasi logistik tadi terkait dengan intermodanya dan juga kegiatan ekspor importir sebagai apa ya end of customer-nya kayak gitu, ataupun juga pabrik-pabrik ataupun juga perusahaan manufacturing yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi logistik ekosistem ini cukup komprehensif. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman akan berkarir di bidang logistik itu cakupannya tidak sesempit di pelabuhan, tapi ada banyak aspek yang terlibat di dalamnya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian sedikit sharing ya terkait dengan apa yang sudah saya kerjakan ataupun working hard yang selama ini saya kerjakan. Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Ivan terkait background pendidikan saya yang S1 di bidang teknik industri juga, fokusnya di sustainability supply chain management, kemudian lanjut di S2 di Pusat National University barengan sama Pak Ivan, itu fokusnya di maritim logistik dan lebih spesifik lagi di automated material handling dan juga ada eh, sekolah profesi yang di tahun 2022 di ITB. Nah, kemudian saya itu setelah lulus ataupun pas pada saat kuliah itu ada kegiatan internship. Nah, internshipnya ini tidak hanya di satu perusahaan ya, karena kan apa ya internship ini sebenarnya bisa digunakan juga untuk teman-teman sebagai bahan riset pada saat akan pembuatan skripsi ataupun juga tesisnya kayak gitu. Termasuk saya sebelumnya pas waktu S1 itu juga internship sambil mengerjakan skripsi. Jadi 1 bulan full saya maksimalkan di situ. Akhirnya di 3,5 tahun atau di semester 7 dan semester 8 itu tinggal wisuda kayak gitu. Nah, mungkin kita akan fokus atau relevansinya terkait dengan bidang kerja yang ada di kegiatan maritim. Tadi juga disampaikan ada beberapa pengalaman kerja, mulai dari perbankan yang ada di Korea ataupun juga Technofinance, yaitu ada di Hanpas juga ini waktu di Korea. Oke, mungkin kita bisa lanjut ceritanya terkait dengan awalnya ya. Jadi pas waktu di Korea di Pusan National University ini barengan sama Pak Ivan waktu itu di sana selain belajar kita juga join research ya. Jadi kita diwajibkan untuk mengerjakan riset ataupun bekerja kasarannya bekerja sebagai research assistant dan waktu itu sebelum ke Korea itu udah diinformasiin bidangnya apa aja atau topiknya apa aja atau juga spesifikasinya seperti apa. Nah, kita diberi kebebasan waktu itu melalui Pak Ivan
dikasih informasi ini sama ini. Nah, akhirnya saya memilih untuk join di nama nama projectnya ataupun nama fokus studinya itu terkait dengan technological development of low carbon automated container terminal. Jadi si riset ini itu merupakan apa ya, riset yang didanai oleh pemerintah Korea, yaitu di bawah Kementerian Ocean dan Fisheries Ministry-nya Korea. Dan di sana saya tergabung di Operation and Analytic Laboratorium, dan kebetulan di sini dosennya ataupun advisornya itu ada dua. Yang satu itu dari Operation Analytic Lab atau kita sebutnya Opera Lab, dan juga labnya Pak Ivan waktu itu. Nama labnya itu Maritim Logistik Profesor Kim kayak gitu. Nah, kebetulan itu ada dua advisor yang sama-sama advance di bidangnya. Nah, di situ kita join dan kita ngedevelop sebuah apa ya, semacam pelabuhan ya. Kita ngebuat pelabuhan yang nantinya akan dibangun sama pemerintah Korea, karena ini juga didanai oleh pemerintah Korea, dan di sini sangat komprehensif, semua pihak terlibat, mulai dari akademisi. Kami sebagai akademisi itu melakukan proses analisa terkait dengan optimalisasi atas apa ya, algoritma yang kita sampaikan, dan juga ada beberapa pihak dari swasta yang nantinya akan membangun ataupun membuat hardware-nya ataupun juga software-nya, dan juga ada pihak ataupun studi yang berkaitan dengan environment-nya, karena di sini juga fokusnya untuk mengurangi karbon ya, low carbon ya gitu. Dan terminal yang kita bangun ini adalah fully automated, jadi saat ini sudah banyak terminal peti kemas yang semi automated. Nah, kita kembangkan lagi untuk level selanjutnya, yaitu fully automated container terminal. Kayak gitu. Nah, mungkin untuk detailnya sedikit kita bisa share. Nama sistem yang kita bangun itu adalah overhead shuttle system, yaitu apa ya? Kalau teman-teman cukup familiar dengan terminal peti kemas, itu ada layoutnya yang sejajar sama arah sandar kapal sama tegak lurus. Nah, yang kita buat ini adalah yang tegak lurus ya. Ini kapal sandar, ini siwainya itu tegak lurus. Nah, di setiap bloknya ini dilengkapi sama namanya overhead shuttle ataupun crane kita bilangnya. Nah, di sini kita ngedevelop algoritma dengan dibantu tekno taxonomic plan simulation, ataupun kita menggunakan bahasa pemrogramannya dari Siemens kayak gitu. Jadi salah satu mungkin nanti yang teman-teman perlu kuasai adalah terkait dengan bahasa pemrograman ya, kalau di bidang studi ataupun pas pengalaman saya bekerja di proyek ini gitu. Nah, eh, saat ini sepertinya proyek ini sudah selesai secara studi. Mungkin untuk tahap selanjutnya yaitu proses implementasi. Jadi kurang lebih untuk pengalaman di bidang maritim logistik pas pada waktu berkuliah, karena kuliah itu tidak hanya belajar, karena sebenarnya belajarnya cukup singkat ya, 2 tahun, dan juga SKS-nya sedikit, 24 SKS, jadi semester itu paling cuma satu mata kuliah, atau seminggu itu cuma masuk satu kali, tapi kita full dari pagi sampai sore, dari jam 9 sampai jam 6 itu kita masuk setiap hari untuk mengerjakan proyek. Dan proyek ini sifatnya komprehensif, ada workshop, ada seminar, ada macam-macam. Jadi cukup banyak hal yang bisa kita pelajari sebagai apa ya, bekal kita untuk berkarir di bidang maritim logistik. Nah, selanjutnya selain di bidang apa ya, proyek yang tadi automated terminal container, itu saya juga apa ya, dapat bidang juga yang lainnya, yaitu terkait dengan warehouse management. Nah, di warehouse management ini kebetulan kalau mungkin ya teman-teman misalnya apa ya, Mbak Olivia mungkin sering ya menggunakan produk-produk skincare-nya Korea sebelum sekarang booming-booming dengan skincare yang ada di Indonesia. Itu ada perusahaan besar manufacturing
chemical manufacturing itu ada Amore Pacific namanya. Produk-produknya salah satunya yang mungkin familiar ada Laneige, kemudian ada Etude, kemudian Innisfree. Nah, mungkin kayaknya Mbak Olivia pakai semua nih produk-produknya kayak gitu. Kayak gitu. Nah, di sini saya fokusnya di warehouse-nya, di distribution center-nya, di pusatnya distribution waktu itu di Suwon. Nah, itu berkesempatan ke sana dan melihat secara langsung dan melakukan proses analisa terkait dengan automated handling equipment yang ada di sana yang diintegrasikan dengan kegiatan konvensional kayak gitu yang diambil oleh para picker ataupun orang di sini kayak gitu. Jadi pada saat ada order, nah ini ordernya kan tidak satu jenis ya, ada beberapa jenis di dalam satu station. Nah, kemudian picker ini akan mengambilkan order-order tersebut. Nah, apabila stok yang ada di sini habis, itu akan diisi secara otomatis oleh mesin si ARRS ini. Jadi untuk misi kayak gitu. Nah, di sini kita melakukan proses optimalisasi untuk meminimalkan waktu delay-nya atau waktu tunggunya si picker ini atas replenishment ataupun pengisian stok yang ada di zonanya mereka masing-masing. Karena setiap zona itu mereka tidak bisa saling overcross kayak gitu. Tuh. Oke, kemudian setelah dari Korea kita lanjut ke Pelindo. Nah, PT tersebut itu adalah grupnya Pelindo. Pas waktu dulu itu masih terpisah ya, ada Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3. Dan waktu itu Kuala Tanjung ini berada di naungan Pelindo 1. Dan Kuala Tanjung Multipurpose Terminal ini merupakan terminal multipurpose, tidak hanya peti kemas, di mana terminal peti kemasnya ini udah semi automated. Jadi cukup relevan juga dengan sebelumnya yang saya pelajari dengan Mas Ivan di Korea. Nah, di terminal semi automated ini alatnya itu dikontrol oleh operator yang berada di dalam ruangan ataupun di control tower. Jadi satu alat itu tidak dioperasikan oleh satu operator. Kalau yang konvensional kan satu alat di lapangan itu dioperasikan oleh satu operator di lapangan juga. Nah, ini enggak. Ini dioperasikan oleh sistem otomasi. Jadi perlunya si operator ini pada saat lock atau mengunci peti kemas doang. Untuk movementnya setelah terkunci itu akan secara otomatis mengikuti algoritma yang udah di-develop. Nah, salah satu yang saya kerjakan waktu itu adalah untuk memaksimalkan terminal operating system. Waktu itu terminal operating system ini yang kita gunakan ada dari RBS, itu develop dari Australia, dan kebetulan di Indonesia itu terminal operating system di setiap pelabuhan itu beda-beda ya, jadi tidak bisa disamakan developmentnya. Dan akhirnya untuk kondisi saat ini setelah Pelindo merger, mereka membuat terminal operating system itu sendiri kayak itu. Jadi seluruh Indonesia nanti akan dibuat standarisasi yang sama yang namanya itu Nusantara kayak gitu. Jadi Nusantara itu nama-nama yang cukup familiar ya, mulai dari IKN kayak gitu dan termasuk juga terminal operating system. Nah, ada apa aja sih di multipurpose terminal ini? Itu ada 3 terminal. Pertama, terminal peti kemas. Itu tadi yang ada semi automationnya. Kemudian ada terminal liquid bulk, itu untuk curah cair. Karena di Sumatera, khususnya yang ada di Medan ini, sangat banyak hinterland ataupun kargo-kargonya itu produk dari CPO dan turunannya kayak gitu. Karena sebelah dari terminal itu sendiri pun juga ada Wilmar, produsen apa ya pengolahan sawit besar juga. Mungkin teman-teman juga familiar dengan produk-produknya atau bahkan menggunakannya di rumah kayak gitu. Nah, ini juga udah dikontrol dengan sistem SCADA untuk pengaturan temperatur karena kan CPO ini cukup padat ya, harus dipanaskan supaya bisa ngalir dan kita pompa, dan juga termasuk untuk buka tutup pipingnya itu menggunakan sistem SCADA yang dikontrol melalui control room. Kemudian general cargo itu untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa ya tidak bisa ditaruh kontainer, itu kayak misalnya alat-alat proyek ataupun juga material-material konstruksi yang cukup besar kayak gitu.
Nah, ini fasilitas yang ada di terminal multipurpose. Kemudian ada handling equipment-nya cukup komprehensif juga. Mungkin nanti kalau teman-teman belajar ataupun bekerja di pelabuhan, teman-teman akan sangat familiar dengan key crane dan juga jenis-jenisnya. Ada yang Panama, Post Panama, dan lain-lainnya. Dan apa itu bedanya? Nah, mungkin nanti teman-teman bisa lebih detail cari sendiri ya. Jadi ini terkait dengan pengalaman saya di kepelabuhanan ataupun di kemaritiman logistik yang kaitannya dengan terminal peti kemas. Nah, kemudian setelah dari Pelindo Group, saya bergabung dengan Meratus. Meratus itu tadi disampaikan bertransformasi yang awalnya hanya melayani Meratus, punya peti kemas Meratus, dan CLC atau Container Logistics Center ini sebagai operator depo, kita hanya melayani Meratus itu sendiri. Tapi kita bertransformasi yang awalnya cost center menjadi profit center, tidak hanya Meratus, tapi sekarang kita punya banyak prinsipal di sini. Nah, pada saat saya bergabung di sana, saya mendapat tugas untuk menjadi executive sales. Jadi saya harus apa ya, memahami apa ya, mengakuisisi para customer, ataupun saat udah diakuisisi kita melakukan enhancement expansion terkait dengan market share-nya, karena satu prinsipal itu tidak hanya mengutilisasi satu depo ya, tapi juga ada beberapa depo, dan kita beroperasi tidak hanya di satu kota atau satu titik, tapi kita beroperasi di nationwide, mulai dari Belawan sampai ke area timur, Sulawesi, Bitung, Kupang gitu. Nah, customer yang kita akuisisi yang awalnya hanya Meratus saja, itu saat ini sudah cukup banyak ya. Kita mentargetkan top dan Alphaliner eh, principal atau untuk yang mainline operatornya mulai dari ONI, kemudian ada juga MSC yang terbesar saat ini di dunia secara kapasitasnya, kemudian juga ada Maersk Line, dan mereka itu tidak hanya menggunakan depo kita yang ada di satu kota. Karena kita memiliki jaringan yang cukup luas, akhirnya kita apa ya, sebagai added value kita ataupun nilai jual kita yang disampaikan kepada para prinsipal untuk mengutilisasi depo kita. Karena kalau mereka mengutilisasi depo kita ataupun CLC, mereka itu dapat mengkontrol secara centralized. Karena kita ada mirroring system yang berbasis website yang bisa untuk mengakses tidak hanya satu titik, tapi untuk keseluruhan titik di depo yang mereka utilisasi. Termasuk juga NVOCC, non-vessel, carrier juga. Nah, ini cukup banyak ya skill-skill yang perlu kita pelajari terkait dengan communication skill ataupun juga presentation skill ataupun juga negotiation skill, karena di sini kita targetnya adalah mendekati mereka, setelah kita dekat akrab baru kita tarik mereka untuk pakai di kita. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk kita datang ke mereka, oke, deal, itu nggak bisa. Mungkin nanti kita bahas untuk skill-skillnya di next slide-nya. Nah, kemudian juga ini terkait dengan kondisi yang saat ini atau posisi yang saat ini saya kerjakan setelah dari executive sales, akhirnya dipercaya untuk menjadi CL head waktu itu di Jakarta. Nah, pas pada saat di sini, nah ini skill atau kemampuannya itu cukup komprehensif. Kenapa? Karena kita tidak hanya berfokus ke operations, tapi kita juga fokusnya untuk ke development, business development. Kita tuh dituntut untuk ngedevelop bisnis apa aja sih yang bisa kalian kembangkan kayak gitu. Kita dikasih lahan nih, waktu itu 3,3 hektar. 3,3 hektar itu eh, kosong ataupun ada isinya itu fixed cost-nya sama kayak gitu. Kita investasi di lahan 3,3 hektar gitu. Kalau kosong ya kamu bayarnya sama, kalau full bayarnya sama. Nah, kita dituntut untuk ngisi 3,3 hektar itu dengan peti kemas intinya kayak itu, ataupun dengan value added service lainnya kayak gitu. Kemudian juga terkait dengan tadi customer akuisisi. Jadi kita masih apa ya,
bekerja korelasinya dengan eksekutif sales itu untuk mengakuisisi customer untuk misi depo kita, dan juga saat customer itu udah ada di tempat kita, kita coba untuk apa ya, memanage mereka supaya mereka tuh puas, karena di situ ada namanya service level agreement atau KPI ya, terhadap pelayanan kita, mulai dari berapa lama TRT-nya, turnaround time-nya, kemudian berapa lama kegiatan repair peti kemasnya dari damage sampai juga available lagi gitu. Nah, akhirnya ini menjadi evaluasi atau assessment prinsipal terhadap depo kita yang bisa menjadi apa ya, nilai nilai tawar kita untuk meningkatkan market share. Selain juga di revenue enhancement, juga ada terkait dengan cost efisiensi yang mungkin secara keilmuan teknik industri ini banyak relevansinya, mulai dari operation excellence yang kita fokusnya ke optimalisasi, minimasi apa ya, waktu tunggu dan sebagainya. Kemudian kita juga melakukan proses inisiatif-inisiatif, misalnya implementasi apa digantikan dengan apa sehingga kita bisa melakukan proses saving. Nah, ini dituntut juga dari top level management ya, terkait dengan inisiasi ini yang akhirnya itu bisa dikonversikan menjadi nominal uang atau nilai efisiensi, termasuk juga implementasi IT, IoT. Ini sangat-sangat apa ya, berkontribusi banyak terkait dengan cost efisiensi, karena sifatnya yang manual, sifatnya konvensional itu bisa dipercepat dan juga bisa ditingkatkan dengan teknologi kayak gitu. Dan kemudian juga kita berkaitan dengan profit and loss, itu akhir atau endingnya dari revenue enhancement dan cost efficiency adalah profit and loss. Karena kita menjalankan bisnis, tentunya kita dituntut untuk ada profit dan juga minimasi loss. Nah, itu ada namanya gross profit, EBITDA segala macam. Nah, itu ada teman-teman pelajari di apa ya, ekonomi engineering kalau waktu dulu pas waktu kuliah industri kayak gitu. Nah, itu ada kayak gitu. Kapan menentukan BEP dan segala macam kalau kita misalnya mau investasi. Nah, itu skill-skill yang saya pelajari dulu waktu kuliah dan sangat-sangat bermanfaat pada saat saya bekerja kayak gitu. Nah, ini misalnya contoh ya untuk ONI. ONI ini eh, kita dapat di tahun 2022 dan waktu itu ada di Jakarta, yang awalnya kita mengasih garansi space 1.300 TIUS atau 1.300 peti kemas, yang akhirnya mereka puas atas KPI Service Level Agreement yang disepakati, akhirnya naik menjadi 2.300 dan sekarang itu mencapai di angka 3.200 kayak gitu, lebih dari garansi space yang kita gunakan kayak gitu, yang kita berikan kayak gitu. Dan harapannya ini juga menjadi apa ya, triggering untuk mengekspansi bisnis TLC di area lain. Nah, itu adalah apa ya, skill ataupun pengalaman kaitannya dengan kemaritiman logistik, dan sampai saat ini saya bekerja ya, dan di posisi yang sekarang, mungkin teman-teman nanti bisa berdiskusi, bisa menanyakan apa yang kira-kira bisa saling apa ya, kita share kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut ya, seperti yang di briefing sama Mas Ivan, Pak Ivan, ini kaitannya dengan apa ya, skill atau apa sih yang menjadi nilai jual kita untuk bekerja, apalagi kita sebagai lulusan teknik teknik industri ya kayak gitu. Jadi mungkin ada banyak dilema yang mungkin juga ditanyakan beberapa teman-teman ke saya secara personal, itu kenapa sih harus kuliah ke jenjang yang lebih tinggi kayak gitu. Nah, mungkin pertanyaan yang sifatnya dilematis ya, kenapa sih saya nggak langsung kerja kayak gitu. Pada waktu itu, sedikit cerita ya, saya tuh pengen langsung kerja kayak gitu. Tapi belum ngerti nih kerjanya tuh mau ngapain, kerjanya bidang apa kayak gitu. Karena kan cukup luas ya, apalagi di Indonesia itu untuk bekerja itu
itu hanya apa ya, nggak ada spesifikasi khusus bisa ngapain kayak gitu. Paling S1 ataupun jurusannya. Kayak misalnya teman-teman saya kerja di perbankan, yaitu bisa aja kerja dari S1 jurusan pertanian, kerja di perbankan, terus nanti mereka kerja di bidang IT kayak gitu. Jadi sangat tidak sangat general sekali waktu itu. Jadi aku belum punya gambaran harus ngapain, dan akhirnya diskusi dengan teman-teman, ada yang teman-teman langsung kerja, ada yang juga lanjut kuliah, terus akhirnya ya udahlah kuliah dulu, sebisa mungkin kuliah yang tidak bayar sendiri kayak gitu. Nah, akhirnya dikontak lah atau ya apply lah, dan akhirnya dapat feedback lah dari Pusan National University waktu itu melalui Pak Ivan ya, Pak Ivan kalau masih ingat. Nah, akhirnya singkatnya kita kuliah nih, bertemu sama Pak Ivan sampai kita lulus bareng ya Pak Ivan waktu itu. Nah, di Pusan National University kita mengerjakan proyek bareng-bareng, dan Pak Ivan ini sangat sangat berjasa sebagai mentor dan juga sebagai sahabat pas waktu menjalankan pendidikan dan juga riset-risetnya, dan akhirnya bisa mungkin apa yang bisa kita kolaborasikan, dan apa yang bisa saling support kita support kayak gitu. Karena kalau di Korea itu sifatnya saling apa ya, antara akademisi dan praktisi dan juga pemerintah itu mereka sangat apa ya, erat kayak gitu. Tidak jalan sendiri-sendiri. Nah, harapannya nanti di Indonesia bisa juga seperti itu. Gitu. Nah, ini menjawab pertanyaannya, apa apakah kuliah sampai jenjang yang lebih tinggi bisa secara critical thinking sangat berbeda. Kita lulus SD, lulus SMP, SMA, kuliah dan ke jenjang yang lebih tinggi itu secara critical thinking itu sangat berbeda. Nah, kayak misalnya nih, kalau misalnya kita di S1 hanya belajar sekedar materi. Kalau di sana kita dikasih bukunya suruh implementasi kayak gitu. Nah, waktu itu Prof. Wong, waktu di Korea itu ada gempa yang cukup besar. Sampai malam kita diskusi nih. Kirain setelah gempa itu, karena gempanya cukup gede ya, itu udah selesai kayak gitu. Ternyata tuh enggak, masih lanjut kita. Masih lanjut diskusi di taman waktu itu, di area outdoor. Nah, itu dikasih buku. Setiap diskusi itu dikasih buku atau suruh nyari buku kayak gitu. Nah, buku-buku ini bukan sekedar buku, tapi kita harus cari lagi isinya, materinya itu seperti apa. Kalau buku-buku apa ya, kita hanya belajar memahami, nah itu nggak ada di buku itu. Kita karena ngedevelop sistem, ngedevelop algoritma di buku itu, nggak hanya satu buku dan ada kayak gitu. Kayak misalnya terkait dengan stokastik, nah itu hanya belajar dasar-dasarnya aja kayak gitu. Nah, yang lainnya itu kita cari lagi kayak gitu. Nah, kayak ngedevelop algoritma MIT, apa namanya, pemodelan matematis. Nah, itu kan nggak ada di buku kayak gitu. Kita dasarnya ada di buku, tapi kita kembangkan sendiri. Jadi sangat berpengaruh, dan saya jawabnya iya secara personal. Selain itu, dengan kesempatan belajar di sana, saya mendapatkan apa ya, beberapa exposure yang cukup menarik kalau menurut saya, mulai dari ketemu sama CEO-nya IPC Pelindo 2 waktu itu ya, Indonesia Port Corporation, waktu itu masih terbagi menjadi 1, 2, 3, dan waktu itu sempat ditawarin kerja ya Pak Ivan ya, kalau nggak salah itu ditawarin bekerja, tapi dari keempat kita sepertinya masih belum ada yang ambil opportunity itu, tapi nggak tahu sekarang ya. Waktu itu pas kondisi kita juga masih belum lulus, kita lulus di 2017 awal. Nah, ini pas pada saat event konferensi internasional di Busan International Conference 2026 sekitar bulan November kayak gitu. Nah, selain itu exposure yang kita dapat itu terkait dengan apa ya, seminar-seminar internasional, yang salah satunya tadi ya, seminar internasional yang tidak hanya di Korea. Nah, mungkin kayak
Pak Ivan bisa jalan-jalan ke berbagai negara dengan dengan risetnya, karena di sana pun dibiayai untuk publikasi dan malah kita itu diwajibkan untuk melakukan publikasi kayak gitu. Nah, di mana negaranya itu biasanya udah ada grup researchnya yang masing-masing itu sudah saling berafiliate kayak gitu. Nah, itu adalah kesempatan-kesempatan yang sangat menarik kalau menurut saya, dan memberikan valuasi yang cukup banyak ya terhadap skill yang nantinya kita bisa bawa untuk nilai jual kita pada saat interview ataupun pada saat nanti kita bekerja. Dan selain itu kita dapat memberikan standar yang cukup bagus ya, karena standar yang bagus akhirnya bisa melebihi ekspektasi, atau kalau meratus kita bilangnya bisa go beyond ya, meratus go beyond. Jadi melebihi ekspektasi yang diharapkan. Nah, hard skill apa aja yang sangat bermanfaat pada saat saya kerjakan? Aku bilang kurang lebih semuanya pas waktu kuliah itu sangat bermanfaat kayak gitu. Mungkin yang saya taruh ini urutan awal itu adalah programming language atau bahasa pemrograman. Karena pada waktu itu di sana di Korea itu dituntut untuk bisa coding kayak gitu. Sedangkan waktu saya S1 belajar S1 di teknik industri ini, saya masih nggak begitu paham mengenai bahasa pemrograman karena hanya pengenalan kayak gitu. Nah, itu sangat berdarah-darah pas waktu awal, dan untungnya ada Pak Ivan dan juga teman-teman, karena proyeknya itu di mata orang Korea sendiri itu cukup susah dan pada nggak mau, dan kayak dapat ya semacam jebakan, tapi seneng kayak gitu karena akhirnya bisa paham, bisa memahami dan ngerti dan bisa berkontribusi. Nah, itu salah satu capaian juga secara personal kayak gitu. Terkait juga dengan bisnis model analisis, mungkin teman-teman ada buku ya, bisnis model generation atau bisnis model canvas. Nah, itu sangat berguna untuk mapping bisnis ya. Value apa yang kita jual, apalagi pas posisi saya sebagai executive sales dan customer service, itu kita harus paham benar ya positioning dari kita, apalagi kita new depot ataupun newcomer ya, dengan harus berkompetisi dengan existing, dan kita harus punya value yang kuat untuk kita berikan kepada si segmented customer kita itu mau yang mana, target positioningnya itu mau seperti apa. Nah, itu sangat bermanfaat. Kemudian juga terkait dengan operation research. Nah, ini industri banget untuk optimalisasi, minimasi biaya ataupun maksimasi profit. Itu banyak riset-riset yang saya dan Mas Ivan itu fokusnya di situ, kayak gitu. Dan ini bisa dikonversikan menjadi nominal uang yang secara manajemen itu sangat menarik, ataupun kita konversikan ke sustainability kayak misalnya emisi karbon dan sebagainya. Itu sangat sangat bisa kayak gitu. Terkait juga dengan ekonomi engineering tadi, terkait dengan profit and loss. Kalau dulu kita ada namanya project terpadu, kita mendevelop sebuah produk, membuat PT, dan kita harus melakukan feasibility studies dan juga kayak apa ya, analisa investment cost-nya sampai ke break even-nya itu mau berapa lama. Nah, komponen biaya-biaya segala macam akhirnya menjadi harga pokok produksi dan menjadi harga jual. Nah, itu sangat-sangat bermanfaat ya, hard skill yang seperti ini, dan masih banyak hal yang lainnya mungkin nanti teman-teman bisa tanya. Nah, untuk soft skillnya ini terkait dengan communication dan presentation skill, karena ini adalah eh, muka utama kita ya untuk apa ya, eh, connect dengan para para klien kita kayak gitu, termasuk juga attitude dan professional manners, karena di sini kita bekerja di profesional, ada etika-etikanya dan juga ada norma-normanya yang harus kita ikuti kayak gitu. Apalagi beberapa perusahaan mereka punya value yang sangat kuat atau misi, kayak misalnya di BUMN dia punya akhlak sebagai corporate value-nya kayak gitu ya. Nah, itu sangat-sangat perlu kita pahami sebagai profesional, selain juga kita berinteraksi secara personal kepada rekan kerja kita. Dan communication skill ini bahasa Inggris ya.
ini wajib kalau saya bilang, karena untuk interview pun saat ini beberapa perusahaan sudah mewajibkan fully in English, atau bahkan di tempat kita pun di CLC interview untuk internship aja udah full bahasa Inggris. Terus meskipun kita tidak menyampaikan bahasa Indonesia ya. Kemudian juga presentasi project pun kita sangat pakai bahasa Inggris karena banyak ekspat di tempat kerja kita. Kurang lebih seperti itu untuk valuation and skill-nya. Mungkin kita bisa lanjut ke program yang ada saat ini yang bisa mungkin menunjang karir teman-teman untuk di bidang maritim logistik di tempat kita. Itu ada internship program. Jadi internship program ini bagi teman-teman yang masih kuliah di semester-semester akhir ya, yang harapannya itu bisa memberikan kontribusi juga bagi perusahaan dan juga teman-teman. Kalau dulu saya gunakan eh, topik internship ini sebagai topik skripsi, sehingga setelah selesai internship saya bisa langsung sidang, harapannya kayak gitu. Kayak gitu. Nah, di sini ada 3 fase, mulai dari fase 1, business process understanding. Jadi teman-teman kalau nggak ngerti sama sekali nggak ada masalah, karena di sini ada fase pengenalan ya. Karena kan kita juga harapannya internship itu dibimbing ya, nggak cuma diumbar atau dibiarin kayak gitu. Dan untuk mengerjakan di fase selanjutnya, teman-teman tuh harus paham betul seperti apa sih bisnisnya atau latar belakang ataupun apa ya prosesnya yang ada di tempat kita itu seperti apa. Nah, itu teman-teman diharapkan mampu menguasai di fase 1, dan bahkan di fase 1 ini kita udah ada asesmennya kayak gitu. Asesmennya untuk mengetes seberapa paham teman-teman terhadap bisnis kita kayak gitu. Nah, kemudian di fase 2 baru teman-teman ini eh, apa ya dikasih assignment project, mulai dari teman-teman melakukan listing isu apa aja sih yang kira-kira ada di sana dan apa yang nantinya saya ambil untuk dijadikan topik kayak gitu. Nah, kemudian membuat timeline, karena kan untuk kegiatan internship itu ada waktu yang terbatas, kita harus membuat timeline sampai di akhir nanti saya bisa melakukan final eh, submission gitu ya. Dan juga ada eh, apa ya menentukan metode apa. Nah, itu biasanya metode dikonsultasikan lagi ke pembimbing akademik atau ke kampus, karena secara kapasitas dari sisi kampus yang jauh lebih memahami atas implementasi metode yang digunakan kayak gitu. Baru proses analisa dan juga propose solution. Nah, harapannya propose solution itu memberi manfaat baik secara akademik maupun dari perusahaan itu sendiri. Nah, di fase ketiga ini atau fase selanjutnya adalah bisa bergabung di fase 2 atau ngeblend di fase 2 terkait dengan professional environment. Jadi kita mengenalkan mereka itu di bidang kerja atau di dunia kerja. Ada yang sifatnya tadi disampaikan, ada work and culture-nya seperti apa di Meratus, karena di Meratus kita punya value company value juga. Kemudian kita bisa diskusi juga terkait professional insight-nya, gimana sih kalau misalnya teman-teman mau bekerja, kira-kira kerjaan di bidang apa atau seperti apa sih yang bagus untuk jenjang karirnya? Apakah kita hanya daftar di bagian staff aja ataukah ada program manajemen training atau apa? Nah, itu bisa nanti kita kayak diskusi, karena di kegiatan internship itu ada yang namanya buddy ya, atau pendamping kayak gitu, selain ada advisornya gitu, termasuk juga konseling terkait seperti apa sih kalau misalnya saya mau lanjut kuliah atau seperti apa. Nah, teman-teman yang saat ini sudah join di kita itu ada ITS, ada ITB, dan juga Trisakti, yang ITL Trisakti, Institut Teknologi Transportasi Logistik Trisakti. Dan teman-teman yang kemarin join di internship kita udah ada yang kerja di MSC yang saat ini masih sangat akrab dengan kita, menjalin komunikasi, ada yang di Unilever, sekarang sedang proses eh, di Medan, ditempatin di Medan, ada juga yang di FitHub ya. Jadi kita sangat erat ya menjalin komunikasi dan juga ngedevelop teman-teman di bidang eh, kemaritiman atau ekspertisnya kita kayak gitu. Nah, kemudian di final phase-nya itu ada final submission atas manuskrip kalian.
kemudian juga ada presentation. Nah, itu kebetulan presentationnya itu kita tidak hanya mengundang dari sisi internal kami, tapi kita biasanya juga mengundang dari beberapa dosen ya, teman-teman dosen. Kalau misalnya kayak kemarin Argi dan juga Ruben itu presentasi, kita undang juga dari dosen teknik industri yang dari UGM dan juga dari teman-teman yang lain. Jadi harapannya bisa dapat feedback yang cukup banyak dan dapat exposure yang cukup bagus juga. Kemudian juga mereka diskusi dengan Direktur Terminal Nusantara kita, Pak Raffi dari Singapura. Jadi banyak program atau hal-hal yang sifatnya cukup excited ya bagi mereka, dan mudah-mudahan juga excited bagi teman-teman di Ubaya nantinya. Nah, selain internship, nah mungkin teman-teman kalau misalnya mau join di Meratus, itu ada namanya Meratus Star Program yang saat ini sedang dibuka, dan teman-teman bisa langsung cek di websitenya ataupun juga di Instagram ataupun juga di LinkedIn, karena Meratus sangat aktif di LinkedIn dan juga Instagram. Jadi untuk kondisi saat ini yang apa ya, teman-teman muda ya, Gen Z ya gitu, itu sering juga menggunakan sosial media. Nah, kita juga hadir untuk mengikuti tren menggunakan sosial media untuk proses rekrutmen dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup eh, apa ya, menarik bagi teman-teman dan cukup curious atas apa yang disampaikan. Dan terima kasih. Mungkin kembali lagi ke Pak Ivan. Terima kasih banyak Pak Sofyan. Oh, saya tadi sudah sampaikan ke mahasiswa juga sebetulnya offline. Terima kasih banyak karena Pak Sofyan menyiapkan materinya itu bukan hanya mengenalkan bidang kerjaan di logistik maritim, khususnya di Meratus, tapi juga sangat menginspirasi. Saya rasa waktu saya muda dulu nggak dapat kesempatan untuk belajar banyak ilmu-ilmu kunci seperti ini. Jadi ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak Sofyan. Semoga sesuai dengan harapan Pak Sofyan dan kita bersama juga kita bisa terus kolaborasi demi kemajuan kita bersama. Teman-teman, Bapak Ibu yang hadir, teman-teman yang peserta webinar, silahkan kalau ingin menyampaikan pertanyaan langsung open mic saja. Saya beri kesempatan dulu untuk mahasiswa yang wajib ikut webinar ini ya dari Maritime Logistik dan dari Supply Chain Management. Silakan mungkin bisa, sorry, raise hand dulu aja ya. Dari peserta kuliah ada yang mau tanya? Aman, Mbak. Ada Pak Gali, Mas Gali. Teman-teman mau tanya apapun boleh ya? Kalau belum ada dari peserta kelas, silahkan teman-teman yang lain, Bapak Ibu peserta webinar yang ingin bertanya. Kalau enggak, mungkin saya yang nanya masih Pak Ivan. Oh, saya banyak Pak pertanyaannya. Ya, sambil menunggu Pak Stefanus atau Bu Olive ada yang mau disampaikan, ditanyakan mungkin. Ya, silakan Dana. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Pak Sufyan, nama saya Dana. Saya ingin bertanya terkait jurnal yang, maaf, untuk publikasi yang Bapak lakukan pas di Korea kemarin. Saya ingin bertanya, apakah ada kesulitan yang Pak Sofyan dan Pak Ivan hadapi dalam mewujudkan pelabuhan yang konsepnya itu automatic terminal? Terima kasih, Pak. Thank you, Dana. Silakan Pak Sofyan, langsung dijawab Pak. Oh, yang jawab mau saya, bukan Pak Ivan aja. Iya, Jadi, jangan. Tamunya Pak Sofyan. jadi
emang banyak challenge ya. Tadi yang disampaikan Dana, apa aja sih challenge-nya kayak gitu. Challenge-nya untuk karena kan ini teknologi implementation ya, jadi teknologi yang masih belum ada sama sekali dan kita harus ngedevelop yang namanya akademisi. Biasanya kita hanya berfokus pada apa ya riset kayak gitu. Tapi yang kita lakukan ini harus diimplementasikan. Nah, itu yang menjadi challenge yang cukup besar. Kenapa? Karena kita juga mempertimbangkan apakah yang kita rekomendasikan, algoritma yang kita sampaikan ini bisa untuk diwujudkan menjadi sebuah eh, apa ya, sebuah sebuah pelabuhan yang tadi ya dibilangnya full otomasi, tidak ada manusia yang mengoperasikan di dalam lapangan, tapi semuanya udah tersetting di dalam sistem gitu. Jadi challenge-nya adalah itu tadi, Dana, kurang lebih kayak gitu. Mungkin Pak Ivan mau menyampaikan, Pak Ivan. Iya, saya nambahkan sedikit, Pak. Menurut saya, eh, karena waktu itu kan kita posisinya di akademisi, setiap kali kita kerjasama dengan industri, yang perlu banyak waktu itu kan diskusi tentang akademisi bisanya apa, industri perlunya apa. Apakah kalau keahliannya akademisi itu kan walaupun kita bisa menguasai banyak metode, tapi kan ada batasannya juga, tidak semua dikuasai. Lebih ke arah mencocokkan kebutuhan menurut saya. Itu yang salah satu jadi PR besarnya. Nanti kelihatannya dari mana? Kelihatannya dari hasil risetnya kita dipakainya berapa persen sama industri. Itu yang tadinya mau saya jelaskan, tapi sepertinya belum kita bisa bahas karena setahu saya terakhir proyeknya ini kan jadi Dana itu waktu itu proyeknya untuk buat konsep terminal peti kemas yang geraknya full otomatis. Namanya konsep itu kan perlu sampai diimplementasi. Kalau sudah diimplementasi, nanti kan keluar masalah-masalah baru. Nah, waktu itu seingat saya proyeknya akhirnya berhenti di level implementasi, walaupun sudah sampai buat prototype, diskusi dengan yang pembuat alat angkutnya langsung mereka buat prototipe ukuran kecilnya sampai buat simulasinya tapi ya saya rasa masih ada PR untuk menerapkan ke sistem realnya waktu itu jadi kita belum explore terlalu detail gitu Pak Sofyan ya. Thank you. Terima kasih Dana, ada tambahan pertanyaan tambahan? Sudah menjawab, Pak. Terima kasih banyak. Ya silakan Bapak Ibu, teman-teman yang lain ada yang mau tanya? Permisi Pak, saya mau tanya Pak. Jadi kan saya di perkuliahan ini kan minim sekali mengikuti organisasi. Nah, sedangkan di LinkedIn itu kan kebanyakan rata-rata orang yang mencari kerja itu kebanyakan berorganisasinya itu sangat cukup banyak. Nah, apakah ada tips dan trik agar bisa diterima oleh perusahaan meskipun dengan mengikuti organisasi yang sangat sedikit gitu, Pak. Mungkin dari saya itu aja, Pak. Monggo Pak Sofyan. Oke, mungkin panggilannya siapa? Dani, Alhamdani. Iya, Pak, betul, Pak. Dani, mungkin Dani ini sama seperti saya waktu kuliah ya. Jadi tidak begitu banyak terlibat di kegiatan organisasi. Jadi atau kita bilangnya kalau di kampus kan biasanya ada himpunan ya, himpunan mahasiswa tingkat jurusan, tingkat fakultas ataupun tingkat universitas. Nah, saya tidak termasuk di dalamnya itu, tapi saya mencoba untuk mengikuti hal-hal yang sifatnya self development kayak gitu.
Nah, di situ bisa menjadi nilai jual kita. Jadi meskipun kita tidak melakukan organisasi di dalam apa ya kampus, tapi kita bisa memberikan kita atau bisa bercerita kepada tim HRD pas pada waktu interview dan kita bisa ngejual kemampuan kita atau kontribusi kita. Kayak misalnya nih, waktu dulu saya tidak join di himpunan ya, tapi di sana ada kayak semacam kita ngebuat grup gitu eh, terkait dengan rohani apa sih namanya. Namanya dulu SKI, Sentra Kerohanian Islam kayak gitu. Nah, di situ kita ngebuat program sendiri, Dani. Ngebuat program sendiri, kita punya kayak desa binaan kecil gitu di daerah Bantul, jadi cukup ya nggak terpencil ya, cukup jauh, dan kita di sana ya itu kayak ada taman pendidikan untuk Al-Quran kayak gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya bukan organisasi yang eh, apa ya, yang besar ataupun yang resmi diakui, tapi kita bisa memberikan kontribusi dan hal itu sangat bermanfaat tadi. Dan selain itu, kayak misalnya pas waktu dulu aku di Korea, itu kita cuma ada ini ya, Mas Pak Ivan ya, Pusan PNU organization atau apa itu kayak organisasi mahasiswa Indonesia yang ada di kampus dan juga ada Perpika kayak gitu. Perpika itu kayak organisasi pelajar yang ada di Korea. Nah, saya tidak begitu aktif di situ, tapi di Korea itu ada banyak namanya NGO ataupun organisasi-organisasi non pemerintah yang ngebuat program-program tertentu. Nah, kita bisa join di situ, Dani. Jadi saya nggak fokus di bidang-bidang organisasi yang sifatnya seperti himpunan seperti itu, tapi saya join yang sifatnya lebih saya suka gitu. Kayak ada NGO nih, ada volunteering. Nah, itu saya join. Ada namanya Temple Stay, jadi kita ketemu sama teman-teman internasional, nggak cuma Korea doang atau Indonesia doang. Kemudian ada workshop, kita menjadi global ambassador. Nah, hal itu malah menurutku sangat menarik kita ceritakan kepada HRD. Jadi kita nggak cuma nulis doang organisasi X, organisasi A, organisasi B, tapi kita ceritakan apa kontribusi kita di situ. Organisasi A, kontribusinya A, B, C. Ya. Jadi sama mungkin saya sama Dani, tapi kita harus perlu cari sesuatu yang menarik, Dani. Gitu. Sudah, itu aja. Silakan nih Klaus. Tadi mau tanya ya? Oh iya Langsung Pak, open mic terima ya? kasih. Iya. Ya. Selamat pagi Pak Sofyan, saya Niklaus. Permisi nanya Pak, untuk rute logistik pengiriman di perairan Indonesia itu rasanya kalau dilihat kan kebanyakan berpusat di Pulau Jawa ya Pak. Itu kenapa kok bisa tambah yang jadiin centralized itu lebih kurang lebih di Surabaya atau Jakarta dan Semarang gitu Pak, yang kayak kota-kota besar gitu. Padahal itu kan termasuk lebih ke area apa ya, lebih ke barat gitu loh kan dari Indonesia gitu kan. Kan kenapa nggak di tengah di Kalimantan atau apa gitu yang lebih tengah dari bagian Indonesia gitu sih Pak. Itu kenapa kok ada keputusan seperti itu? Itu sih Pak. Terima kasih. Thank you. Mungkin langsung dijawab ya Pak Ivan. Niklaus, mungkin perlu juga kita belajar terkait dengan perkembangan pelabuhan atau transformasi pelabuhan ya. Karena pelabuhan itu dari zaman dulu pusatnya udah ke Jakarta ya sebagai Jawa sebagai sentralnya, dan akhirnya pelabuhan itu semakin berkembang. Jadi perkembangannya itu masih eh, di lokasi yang sama. Nah, kenapa seperti itu? Itu transformasi pelabuhan memang kayak gitu, mulai dari pelabuhan penumpang bertransformasi menjadi pelabuhan logistik kayak gitu. Akhirnya pelabuhan yang lama itu ditinggalkan sampai ngebangun pelabuhan yang baru, tapi lokasinya kenapa masih sama kayak gitu. Di lokasi yang di sekitarnya kayak dulu ada di Jakarta pelabuhan Sunda Kelapa, dan kemudian sebagai pelabuhan penumpang dan juga pelabuhan logistik. Akhirnya logistiknya berkembang dan sudah tidak bisa lagi menampung aktivitasnya, akhirnya dibuat di pelabuhan Tanjung Priok kayak gitu. Secara
secara teorinya kayak gitu, Niklaus. Tapi kenapa nggak tersebar? Karena ya tadi keperluan atau apa ya, perkembangannya itu masih centralized di Jawa. Jadi adanya demand lebih banyak di Jawa dan semuanya ke Jawa, akhirnya mau nggak mau ke Jawa kayak gitu. Tapi pemerintah melalui tol laut mereka sudah menyebar atau membuat titik pelabuhan ya. Ada yang namanya pelabuhan hub dan juga ada pelabuhan feeder kayak gitu. Jadi dari sisi barat itu ada di Belawan, kemudian di tengah itu ada di Jakarta dan juga Surabaya, dan di timur itu ada Makassar, dan yang lainnya itu berperan sebagai pelabuhan pengumpan atau spoke-nya gitu. Jadi harapannya kargo yang ada di Jawa itu akan secara efektif dan bisa didistribusikan ke luar Jawa. Kemudian di sisi lain kita juga melihat nih close dari sisi hinterlandnya. Kayak misalnya nih di mana di Kalimantan misalnya. Nah, hinterlandnya itu atau di area darat itu komoditasnya apa? Berkembang nggak di sana? Apakah ada industri untuk pengolahannya? Kayak misalnya di sana banyak sawit ya. Di sana kalau banyak sawit tapi nggak ada industri pengolahannya, kan mau nggak mau kita harus kirimkan ataupun kita kapalkan ke yang punya pengolahannya kayak gitu. Jadi mau nggak mau hinterlandnya itu juga harus didevelop dengan komoditasnya apa di sana dan juga industrinya, kawasannya kayak gitu. Makanya ada sistem yang integrasi kawasan industri yang tergabung dengan pelabuhan kayak gitu. Itu konsep-konsep yang sekarang dikembangkan oleh pemerintah seperti itu, Niklos. Oke, baik. Terima kasih Pak Sofyan. Thank Silakan you. untuk yang sudah raise hand. Ini Mbak atau Mas Prameswara ya? Silakan. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Prameswara. Saya ingin bertanya, kalau menurut Bapak Sofyan yang sudah memang mengikuti industri logistik itu, apa yang menjadi kunci sukses bagi perusahaan logistik maritim untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, sementara juga itu bisa meningkatkan kualitas layanannya? Terima kasih. Thank you, Prameswara. Pertanyaannya berat sekali ya. Jadi apa yang menjadikan kita pionir ya atau lebih unggul dibandingkan kompetitor? Yang pertama mungkin eh, apa ya, kecepatan kita untuk mengikuti perkembangan kayak gitu. Karena apa ya, seperti halnya riset ya, akademik ya, risetnya udah sampai kemana-mana tapi ternyata secara praktisi atau perkembangan industrinya itu masih stuck di situ. Bahkan kalau kita ngomongin pelabuhan misalnya belum standar kayak gitu. Sedangkan kita udah ngomongin terminal peti kemas yang full otomasi kayak gitu secara akademik kayak gitu. Nah, yang perlu kita lakukan sebagai pelaku industri khususnya di maritim, kita harus aware terhadap perkembangan dan kita harus cepat menangkap isu ataupun perkembangan dengan proses continuous improvement-nya. Kita harus lari kayak gitu. Kalau misalnya kita tahu tapi kita cuma diam aja ya sama aja kayak gitu. Kita lari dan di situ meratus cukup pressure ya dengan perkembangan kayak gitu. Akhirnya apa? Kita dituntut ini itu kayak gitu. Kita bertransformasi yang awalnya cuma melayani meratus doang harus melayani yang lain dan kita berkompetisi di situ. Jadi kita tantangannya seperti itu, Prameswara. Kita harus apa ya, mengikuti perkembangan dan kita men-challenge ya terhadap perkembangan itu. Gitu. Terima kasih, Pak. Kalau gitu saya boleh lanjut nanya nggak, Pak? Silakan. Kalau begitu, bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan regulasi dan kebijakan yang mempengaruhi logistik maritim, dan bagaimana cara memanfaatkan peluang yang timbul dari perubahan tersebut? Terima kasih. Pertanyaannya makin berat ya. Baik, Pak. Gimana caranya ya kita harus siap dan apa ya,
tahu akan konsekuensinya kayak gitu. Kalau kita nggak memaksakan atau mempersiapkan atau langsung terjun, konsekuensinya apa? Kita ketinggalan. Dan gimana kita bisa apa ya, terjun kalau misalnya kita nggak punya kompetensi. Jadi kita harus meningkatkan kompetensi juga. Kompetensi peningkatannya itu bisa dari beberapa apa ya, cara atau dari beberapa hmm, eh, sumber ya. Jadi nggak cuma kita belajar gitu. Kita keluar ketemu orang pun kita bisa dapat insight, dapat pengetahuan ataupun dapat hal yang sifatnya positif bagi kita. Meskipun juga ada hal yang sifatnya negatif kayak gitu. Gitu singkatnya Prameswara. Baik, Pak. Makasih. Thank you. Ya, silakan Ci. Baik. Ada pertanyaan dari Kumalasari. Oh, Ada sini kan 500 buka internship. Nah, di situ saya lihat ada 7.000 lebih partisipannya. Dan apakah nih dari Ubaya bisa berpeluang untuk internship di sana? Karena kan untuk saingannya juga pasti berat, seperti ITS, ITB. Apakah ada tips and trick untuk mahasiswa Ubaya biar bisa tembus internship di 500? thank you. Panggilnya Puji ya. Pujian atau siapa? Iya, Kira-kira tertarik Puji mau join internship? oh, tanya dulu sih. Oh gitu. Kalau tertarik bisa langsung ke Pak Ivan. Biasanya gini, kita apa ya? Ada dua. Kalau kalau menurutku ya ada dua. Jadi kayak aku udah kenal Pak Ivan dan daripada kita menseleksi 7.000 orang partisipan yang sifatnya kita belum tahu kompetensinya, lebih enak dapat rekomendasi kayak gitu. Nah, rekomendasi ini pastinya sudah diseleksi kayak gitu atau kita udah tahu standarnya gitu. Kayak kemarin teman-teman dari ITB itu dapat rekomendasi juga dan mahasiswanya itu apa ya, kompetensinya itu oke banget kayak gitu. Kita tinggal ngomong ini aja udah paham gitu. Atau dari proses rekrutmen yang tadi sifatnya itu masif kayak gitu, banyak kayak gitu. Nah, kita nggak langsung ke user ya, itu melalui HRD dulu. HRD bakal seleksi kayak gitu. Seleksinya dari mana ya? Mungkin mereka punya standar untuk seleksi kayak gitu. Nah, akhirnya dari sekian banyak kandidat dipilihlah berapa kandidat yang nantinya kita interview. Nah, apa aja sih yang perlu kita persiapkan? Yang pasti kita harus mengetahui atau kita bisa ngejual diri kita. Kayak kita tuh cukup apa ya, terkejut ya, amazed dengan salah satu partisipan yang kita interview dari komunikasinya bagus, dari skill Inggrisnya juga bagus, kemampuan hard skill-nya juga bagus, dan bahkan kayak pertanyaan-pertanyaan yang mau kita tanyakan, dia tuh kayak udah well prepare untuk dijawab kayak gitu. Jadi kalau tipsnya udah sampai di tahap interview, ya kita coba untuk cari tahu kira-kira apa aja interviewnya atau pertanyaannya, dan kita coba siapkan jawabannya. Jadi yang interview itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian juga dari kemampuan-kemampuan yang sifatnya tadi hard skill. Nah, kira-kira apa aja sih? Mungkin kayak Mbak Puji tertarik di bidang apa? Misalnya ada industri, teknik industri kan ada ergonomi, ada segala macam. Nah, misalnya Puji tertarik di bidang apa? Nah, Puji itu bisa ngejual bidang itu yang dikorelasikan dengan bisnisnya si Meratus atau bisnisnya si CLC spesifiknya misalnya. Misalnya fokusnya di bidang operation research kayak gitu. Nah, Puji udah paham nih ternyata operation research ini seperti apa, optimalisasi dan segala macam kayak gitu. Nah, nanti udah bisa ngasih informasi ke kita pas pada saat interview atau mungkin ditulis di CV-nya apa aja sih yang mungkin bisa nanti berkontribusi yang bisa diimplementasikan pada waktu internship. Nah, itu sangat menarik bagi kami sebagai user untuk memilih uji join dengan kami kayak gitu.
Gimana, Puji? Sepertinya tidak ada suara. Sudah jelas, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sofyan. Nanti saya latih supaya suaranya keras-keras semua Pak sebelum daftar internship. Ya, satu pertanyaan terakhir mungkin dari peserta. Ada yang mau tanya, komentar? Pak Stefanus dan Bu Olive, ada yang mau disampaikan? Ya, saya bacakan pertanyaan dari Pak Stefanus ya, Pak Sofyan. Mohon Monggo. maaf, ya, mohon maaf via chat karena mikrofon saya lagi trouble. Dalam konteks industri 4.0, sejauh mana teknologi seperti IoT, machine learning, dan big data digunakan di pelabuhan atau depo peti kemas untuk memprediksi permintaan, mengurangi waktu tunggu, waiting time, dan mengoptimalkan pergerakan kontainer. Monggo, Pak. Oh, bentar ya Pak ya, kayaknya panjang ini. Boleh-boleh, di chatnya ada, Pak ya? Iya, saya sambil baca chatnya Pak Stefanus juga ya Pak ya. Jadi gini Pak Stefanus, terkait dengan kondisi kita saat ini, kami sangat cepat Pak bertransformasi. Kecepatan transformasi itu pastinya juga harus kita mengejar. Jadi kita udah loncat-loncat Pak, nggak lewat digitalisasi lagi baru ke implementasi IoT industri 4.0 dan sebagainya macam kayak gitu. Jadi saat ini kita udah langsung ke IoT misalnya nih, di salah satu project pas pada saat masuk ke tim CLC waktu itu Pak, itu saya ditugaskan selama 1 bulan di alat berat handling equipment untuk electrical rubber tire gantry crane. Jadi si Meratus ini ngelola pelabuhan juga, bekerja sama-sama Pelindo, dan waktu itu fokusnya adalah di kegiatan maintenance untuk perawatan alat berat kayak gitu. Nah, untuk kondisi pada waktu itu masih konvensional ya Pak ya. Jadi ada pengecekan, ada beberapa maintenance ya, ada yang preventif, prediktif, dan juga sebagainya gitu. Nah, itu masih dilakukan secara manual, dicatat dan di dicatat di kertas, kemudian direkap di komputer, dan kemudian dibuat lagi rekapnya, baru nanti di report, belum proses analisanya. Jadi sebelum analisa itu perlu 3 sampai 5 tahap lagi sampai ke proses analisa, dan proses analisanya itu kan tidak semua orang memiliki kompetensi analisa kayak gitu di posisi misalnya supervisi up kayak gitu. Nah, sedangkan kebanyakan adalah ke tim-tim lapangan kayak gitu. Nah, akhirnya waktu itu kita propose tuh untuk mengimplementasi namanya long range. Jadi kita implementation IoT namanya long range kayak gitu. Nah, long range itu berupa alat yang dapat diinstal yang nantinya ada sensor-sensornya. Nah, sensor-sensor itu misalnya kita mau ngukur perubahan temperatur. Nah, itu bisa diletakkan di dalam ruangan ataupun kondisi yang mau kita ukur, kecepatan angin dan segala macam, banyak sensor di situ. Itu device-nya bisa ditaruh di situ. Nah, nanti device ini bakal merecord informasi dan mentransmisikan. Nah, jadi apa ya, kondisi yang saat ini kita masih banyak hal-hal yang perlu diimprove, apalagi dengan pengembangan IoT. Jadi apa yang bisa kita lakukan, kita harus coba untuk mengikuti perkembangan itu, dan kita mampu menyampaikannya itu kepada manajemen, karena kan kita kerja tidak hanya sendiri ya Pak ya, perlu ada atasan, ada approval, bahkan kita harus buat namanya feasibility studies, karena itu nilainya sifatnya investment kayak gitu. Nah, dari akademisi tentunya bisa berkontribusi sangat banyak Pak di proses tahap awal-awal ini tadi. Mulai dari analisanya, kemudian propose solutionnya seperti apa yang nantinya kita bisa konversikan ke nominal, dan akhirnya bisa
sampaikan kepada manajemen dan akhirnya manajemen, oh oke, ini bisa kita implementasikan dengan value atau dengan benefit yang cukup menarik kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Termasuk juga untuk waktu tunggu waiting time. Nah, itu teman-teman internship ya, kemarin itu mereka melakukan proses analisa, termasuk juga siapa? Pak Ivan? Ali ya, Ali sama Christopher ya kalau nggak salah. Nah, itu juga melakukan analisa, Pak, terkait dengan isu-isu yang ada di sana, kira-kira apa yang bisa dioptimalkan, mulai dari kegiatan shifting peti kemas, kemudian kegiatan routing, ataupun juga penjadwalan alat yang nantinya itu kontribusinya kalau nggak efisien terhadap konsumsi bahan bakar. Nah, akhirnya nilai-nilai seperti itu, pergerakan yang tidak perlu dan hal segala macam, itu bisa kita konversikan kepada metode khusus dan akhirnya mendapatkan efisiensi misalnya penghematan bahan bakar sampai nominal rupiahnya yang kita bisa nanti sampaikan ke manajemen dan akhirnya di situ ada sifatnya kolaborasi antara akademisi dan juga praktisi. Seperti itu, Pak. Itu kalau dari sisi TLC ataupun depo gitu. Mungkin lebih luasnya lagi nanti banyak hal lagi ya terkait dengan penjadwalan kapal, routing dan segala. Seperti itu, Pak Stefanus. Thank you, Pak. Sofian dari Pak Stefanus di chat. Saya izin tanya satu lagi, masih ada waktu Pak Sofian? Atau ada rapat Pak? Bisa Pak Ivan, monggo. Singkat aja Pak. Ini kan teman-teman salah satu materi yang kita bahas di Maritime Logistik itu optimasi lebih ke arah logika buat algoritma. Lalu tadi kan Pak Sofian sempat menyebutkan pemrograman. Pertanyaannya adalah sebelum masuk misalnya ke Meratus, kompetensi optimasi pemrograman itu diperlukannya kira-kira berapa persen dari posisi yang ditawarkan untuk kerja di sana? Lalu selain kalau itu bukan yang utama, kira-kira bidang teknik industri apa Pak? Top 2 atau top 3 yang kepake atau diperlukan terutama di Meratus? Oke. Thank you Pak Ivan, karena kita bidangnya adalah di maritim logistik ya Pak Ivan. Jadi apa yang kompetensi yang kita, jadi kayak aku dulu pas waktu masuk di Meratus karena kan teman-teman di sana adalah teman-teman praktisi ya Pak Ivan ya. Jadi mereka kurang paham kalau misalnya kita kasih informasi atau insight yang sifatnya sangat akademis kayak gitu. Jadi kemampuan pemrograman, kemampuan hard skill yang kita pelajari akhirnya nggak terdeliver dengan bagus kalau kita nggak bisa mengkonversikan itu dari sudut pandang manajerial kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kemampuan-kemampuan yang harusnya cukup krusial dan itu bisa memberikan kontribusi itu nggak diterima dengan baik kayak gitu. Makanya kalau misalnya kita belajar pemrograman, kemudian kita bisa membuat model, kemudian karena membuat model itu kan nggak bisa dikerjakan secara matematis dan itu cukup komprehensif ya. Akhirnya kita buat model dan model itu perlu bahasa pemrograman dan akhirnya itu bisa memberikan dampak kontribusi yang positif dari sisi manajemen dan biasanya mereka tuh sangat excited, sangat mengapresiasi, tertarik kayak gitu. Apalagi dengan sesuatu yang sifatnya based on data gitu. Jadi kalau kita punya kemampuan analisa, kita bisa ngebuat generate model yang modelnya nanti bisa diterjemahkan secara sederhana meskipun secara aktualnya itu sangat kompleks dan nanti memberikan ujung-ujungnya kontribusi berupa benefit baik itu secara nominal ataupun bukan dan akhirnya mereka pasti akan mengapresiasi itu. Nah, itu yang saya alami waktu itu di sana. Jadi ya apa ya ngebuat model, kemudian apa ya kemampuan sebenarnya nggak begitu kompleks juga modelnya, tapi mereka tuh seneng kayak gitu sesuatu hal yang baru. Padahal itu adalah hal yang sifatnya simpel atau sederhana dari sisi kami kayak gitu. Terus bidang studi apa yang sangat diperlukan kalau kondisi saat ini mungkin lebih ke operation research ya.
karena nanti bisa dikonversikan ke efisiensi biaya ataupun maksimasi revenue. Kemudian juga ada terkait dengan ekonomi engineering, kayak tadi kita sering diminta untuk membuat feasibility studies dan juga untuk development bisnis, dan mungkin selanjutnya adalah terkait dengan bisnis model analisis kayak gitu. Jadi kita selain internal kita fokus ke eksternal, dan di situ baru diperlukan terkait dengan kompetensi di bidang bisnisnya atau salesnya atau marketing, karena kita fokusnya setiap lini bisnis, strategi bisnis unit kita adalah transformasi ke mendapatkan customer kayak gitu, bukan lagi ke operation, meskipun operation juga cukup krusial gitu Pak Ivan. Ya Pak Sofyan, terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini. Pak Sofyan ini malah sebetulnya kami, tadinya saya khawatir Pak ini hari Senin kan mestinya ada rapat diganggu. Tapi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Teman-teman pasti dapat manfaat baik sekali, dan mohon izin nanti semoga kami bisa bantu kontribusi ke Meratus dengan belajar sebaik mungkin, dan ya bisa bantu menyelesaikan masalah bersama-sama. Terima kasih banyak Pak Sofyan. Semoga sehat selalu dan sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Juga nanti kalau ada yang bisa kami bantu mohon disampaikan. Bapak Ibu dosen yang sudah hadir, terima kasih. Teman-teman yang sudah hadir di webinar juga. Kalau ada pertanyaan terkait materi, nanti silakan disampaikan kepada saya, atau nanti rekamannya akan kami eh, atur supaya mudah-mudahan bisa kami sharingkan di YouTube-nya Teknik Industri Upaya. Terima kasih, selamat pagi, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih banyak Pak Ivan, terima kasih banyak Pak Stefanus, teman-teman semuanya, terima kasih, selamat pagi. Oke, Pak. Terima kasih Pak Stefanus, Bu Olivia.